warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, baik, Bu. Bu. Alhamdulillah, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Oh ya, gimana jaringan internetnya lancar? Tidak, Bu. Lancar, Siapa? Bu. Tidak lancar? Lancar, Bu, lancar. Lancar, Bu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lancar terus sampai pembelajaran ini selesai ya. Oh ya, untuk kesiapan belajarnya nih, Ibu ingin tahu dulu, sudah pada download LKPD dan bahan ajar di Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah absen? Adela. Sudah, Bu. Bu. Sudah. Coba Ibu akan cek absennya dulu. Di sini baru Citra doang yang absen ya? Yang lainnya mana nih? Katanya sudah absen. Absen di WA, Bu. Oh, Atau di mana? saya di WhatsApp, Bu. Oke, kalau yang belum buat absen di Google Form, silakan kalian absen di Google Form ya. Ibu sudah ketikkan linknya di chat. Kalian bisa cek di situ link absensi. Nah, kalian tinggal klik dan kalian tinggal absen ya. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan cek lagi absennya ya. Ini baru Citra doang yang absen. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ibu yang pimpin saja ya. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu ingin kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ada, Bu. Nggak ada ya? Ada. Bu. Nyanyi, Bu. Ya. Proklamasi sedia berkomitmen Pancasila Nusantara Rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Nah, sudah ya, kita sudah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Tujuannya untuk apa sih ya? Ibu harap semangat yang ada pada lagu
wajib nasional Garuda Pancasila ini bisa menambah semangat kalian untuk belajar hari ini. Oke ya. Selanjutnya, Ibu akan bacakan kembali aturan pembelajaran. Untuk aturan pembelajaran, yang pertama kalian hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir. Yang kedua, tolong di-off-kan dulu mikrofonnya saat kalian tidak berbicara. Setelah itu kalian kalau mau ke toilet, kalian minta izin dulu sama Ibu ya. Lalu yang keempat, tolong kameranya diaktifkan saat pembelajaran berlangsung. Ayo, ini siapa nih yang kameranya masih off? Silahkan di-on-kan dulu kameranya, dinyalakan dulu kameranya. Ibu kan pengen lihat ya kesiapan belajar kalian. Ibu juga ingin lihat anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bisa dinyalakan kameranya? Ayo Ibu pengen kalian dibuka dulu kameranya, Ibu. Pengen lihat kalian semuanya. Tolong di-on-kan kameranya sampai pembelajaran berakhir ya. Nah, yang kelima, kalian semua menyimak apa yang Ibu sampaikan dengan baik ya. Oke, selanjutnya kita apersepsi dulu ya. Kita apersepsi, kalian buka link di Google kalian di menti.com. Silahkan, kalian buka di Chrome atau di Opera atau browser yang lain, kalian ketikkan menti.com atau boleh kalian langsung klik link yang sudah Ibu bagikan di Zoom. Lihat, ada judulnya link apersepsi, kalian langsung klik. Boleh di komputer, Bu? Boleh di komputer, silahkan. Boleh di komputer, boleh di handphone kalian. Sudah? Nah, Ibu akan beri kalian waktu selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan di menti.com. Silahkan. Pada pertemuan sebelumnya, kita itu mempelajari materi apa? Ada yang mau menjawab? Ya, Justin? Yang mencari nilai minimum, Bu. Mencari nilai minimum atau maksimum? Ayo, jangan ketukar. Kita baru mau mempelajari nilai minimum hari ini ya. Linier bukan Ibu? Oh, berarti maksimum. Ya, maksimum. Tentang linier. Linier apa, Wildan? Samaan linier Ibu. Persamaan linier. Oke. Kalau langkah-langkah menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif, apa langkah-langkahnya? Ada yang mau menyebutkan? Yo, ada yang masih ingat langkah-langkah menentukan nilai optimum dari fungsi objektif? Langkah-langkahnya apa saja? Apa saja langkah-langkahnya? Bikin tentukan koordinatnya dulu, Bu. Oh iya, Justin. Ya, tentukan koordinatnya dulu. Terus apa lagi, Justin? Buat garis selidik. Buat garis selidik. Ya, itu untuk menentukan nilai optimum fungsi objektifnya dengan metode garis selidik ya, kalau kita membuat garis selidiknya dulu. Ya, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Ada berapa metode menentukan nilai optimum fungsi objektif? Ada 2. Ada 2. Apa saja, Justin? Garis selidik sama titik uji. Uji titik pojok ya. Iya. Iya, betul ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan ini ya. Nah, berapakah nilai maksimumnya? Nah, cara menentukan nilai maksimum ini kan sudah ada himpunan penyelesaiannya ya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Ini yang diarsir, ini adalah himpunan penyelesaian. Nah, kalau kita menggunakan uji titik pojok, berarti kita punya pojok-pojok atau titik ujinya itu yang membatasi himpunan penyelesaian ini kan. Nah, ini. Bagaimana mengetahui maksimum? Ya, berarti kita substitusikan seluruh titik koordinat yang membatasi himpunan penyelesaian atau titik pojok yang membatasi himpunan penyelesaian. Kita masukkan 0,0. Kalau 0,0 kan hasilnya akan 0 ya kalau kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Betul? Betul ya?
Nah, sekarang kalau misalkan yang 4,0, ini kan titik pojoknya 4,0. Kita substitusikan ke fungsi objektifnya, ini kan jadi 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 0. Berapa? 2 dikali 4? 0, Bu. 8, ya. 8. Kalau yang 4 Iya. kali 0-nya baru 0, Justin. Ya, jadi jawabannya 8. Nah, kita punya 2 jawaban, 0 dan 8. Baru 2 jawaban nih. Sekarang titik koordinat yang ketiga 2,3. Nah, berarti kita substitusikan di sini jadi 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 3. Nah, sekarang 2 dikali 2 berapa? 4, Bu. 4, Nah, 4 dikali 3? 12, 12 Ibu. Nah, berarti 4 ditambah 12 berapa tuh? 16. 16. Nah, 16. kita punya 3 nilai, 0, 8, dan 16 ya. Satu lagi titik koordinat 0,4. Nah, berarti 2 dikali 0 ditambah 4 dikali 4. Berapa 4 dikali 4? 16 Ibu. Nah, 16 ya. 0 ditambah 16 hasilnya. 16. Nah, 16. berarti berapa nilai maksimumnya? Nah, kita kan punya 0, punya 8, punya 16, punya 16. Nah, berarti nilai maksimumnya berapa? 16, Bu. Ya, 16 ya. Jadi harusnya jawabannya itu adalah 16 ya. 16. Ini besar-besar semua jawabnya. Ada 32, ada 34, ada 44 ya. Ngasal Bu itu aku. Oh, ngasal. Kenapa ngasal? Pusing. Pusing. Oke. Tapi sudah paham belum cara menentukan nilai maksimum fungsi objektif? Insyaallah Bu. Insya Allah ya. Karena sudah paham, nah Ibu akan lanjutkan lagi. Nah, apa sih manfaat mempelajari program linear terutama dalam materi nilai optimum fungsi objektif? Yang pertama itu pada produksi dan perdagangan, misalkan di industri. Kalau industri itu kan pasti mereka akan mencari atau menggunakan bahan yang biaya operasionalnya lebih murah tapi menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu bisa menggunakan nilai optimum fungsi objektif dengan konsep nilai optimum fungsi objektif. Terus yang kedua itu waktu, seperti waktu penyelesaian tugas. Nah, itu juga menggunakan konsep nilai optimum fungsi objektif. Yang ketiga tentang sewa menyewa. Misalkan kalian mau pindah rumah nih. Nah, kalian kan pasti akan menyewa mobil untuk membawa barang-barang dari rumah lama kalian kan. Nah, pasti kan kalian ya biasanya kalau mau pindah rumah itu kita sewa mobil truk atau enggak mobil kol buntung, bak terbuka ya, kalau kita bilangnya mobil kol buntung ya. Nah, mobil bak terbuka atau mobil truk. Nah, nanti dari kedua mobil itu kan pasti kalian akan memperhitungkan berapa biaya yang dikeluarkan sekali jalannya. Misalkan kalau pakai truk lebih murah ternyata dibandingkan dengan pakai mobil bak terbuka. Nah, itu nanti hitungannya itu menggunakan konsep nilai optimum fungsi objektif ya. Tanpa kita sadari ternyata semua hal yang telah kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga menggunakan konsep matematika ya, terutama di konsep nilai optimum fungsi objektif. Nah, Ibu akan jelaskan dulu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuannya. Gambaran dari
kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah orientasi masalah. Jadi nanti Ibu akan tayangkan sebuah video permasalahan, lalu nanti Ibu akan bagi kelompok. Nanti di dalam kelompok itu Ibu ingin kalian ada diskusi dan pengerjaan LKPD bersama dengan teman kelompok kalian. Dan kita evaluasi lalu refleksi pembelajaran ya. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan pembahasan. Sebelum Ibu lanjutkan lagi, suaranya terlalu keras gak? Pas, Bu. Terlalu keras? Terlalu keras atau cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Kalau misalnya terlalu keras, kalian kecilkan volume di handphone kalian dulu ya. Sambil kalian baca keterangan di sampingnya ya. Ulangi lagi ya. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan pembahasan materi baru pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk tugas pada pertemuan hari ini, silakan kalian buat kelompok yang beranggotakan 2 orang ya. Nah, gitu ya, kurang lebih videonya ya. Nah, kalian juga bisa sambil memahami keterangan yang ada di samping videonya ya. Kan di situ ada keterangannya ya. Sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok. Ibu sudah buat breakout room-nya. Nah, ini Ibu akan open all room. Nanti kalian silahkan berdiskusi dengan anggota kelompok kalian masing-masing. LKPD sudah pada di-download semua kan? Nah, kalian tinggal diskusi dengan teman sekelompok kalian ya. Nah, silahkan. Kalian terima dulu ya. Kan Ibu minta buat ini. Masuk ke kelompoknya. So, kumaha euy. Sok dikerjakan dulu saja. LKPD-nya sudah di-download kan ya? Udah, Bu. Yang kemarin kan, Bu? Iya. Iya, sudah Ibu share kan ya LKPD-nya. Silakan kalian diskusi. Untuk bahan ajar, itu bisa kalian lihat di situ untuk sumber informasi kalian mengerjakan LKPD ya. Bisa juga dari buku paket. Buku paketnya yang kalian sudah punya yang ini nih. Yang ini ya. Yang kuning ini. Yang dari Bumi Aksara. Kalian bisa gunakan buku paketnya yang itu untuk sumber informasi kalian mengerjakan LKPD. Ayo Wilda, Nabila, kerjakan saja sok di buku tulis kalian masing-masing ya. Iya, Bu. Di sini ada yang mau bertanya? Belum, Ibu. Ayo diskusi sama temannya, dikerjakannya bareng-bareng ya. Kan ini satu kelompok, jadi dikerjakannya secara berkelompok. Yuk, ini kelompok 2 gimana nih? Rasyad cenah Bu nu presentasina. Siapa? Rasyad. Ya, Bu, Rasyad. Patah-patah Bu, patah-patah. Yang mana sih no ieu teh? Yang di WhatsApp itu ada LKPD-nya. Ya, Bu.
Oke, bisa. Sejauh ini bisa dikerjakan. Yang dikerjainnya teh yang itu doang yang di LKPD. Iya, yang di LKPD. Ya, yang soal yang keduanya nggak usah, Ibu. Nggak usah, itu latihan soal aja. Jadi yang di LKPD saja yang menyelesaikan permasalahan dari video kontekstual yang Ibu kasih tadi. Silakan sambil diskusi sama teman-temannya. Ibu ke kelompok lain ya. Bu, Ya, gimana? yang di LKPD-nya belum ada eliminasi itu kan? Ya, kalian selesaikan dengan eliminasi substitusi. Silakan kalian selesaikan dengan eliminasi substitusi yang kalian kerjakan. Boleh dengan cara kalian. Iya, Bu. Ya, silakan ya. Halo, Assalamualaikum. Gimana nih? Waalaikumsalam, Ibu. Ya. Ibu. Ayo, mana kameranya? Kenapa nggak dibuka? Ayo mulai berdiskusi. Semuanya mulai berdiskusi. Iya, Bu. Inilah, Bu. Kita mengerjakan soalnya yang grup WA, Bu. Yang di LKPD Ibu share di Classroom. Ibu sudah share di Google Classroom kan LKPD-nya ya. Nah, itu kan untuk Bu. mengerjakan permasalahan kontekstual yang sudah Ibu share tadi ya di awal tadi yang sebelum Ibu breakout room tadi kan Ibu sudah tampilkan videonya ya. Nah, LKPD-nya itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Kan dari yang di samping video itu ada pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu kan dari selama 7 hari itu minimal si Iqmal sama Randy ini bisa ngerjain tugasnya itu berapa video gitu kan. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Bu. Ya, sok silakan kembali berdiskusi. Ibu mau ke kelompok lainnya. Assalamualaikum, gimana kelompok 4? Salam. Salam. Sudah diskusinya? Udah, Bu. Nusaibah yang ini, Bu. Yang apa? Kau ini pada nggak on kamera semua? Enggak enak, Bu. Ayo, kan tadi aturan pembelajarannya harus on kamera. Mal lagi sakit. Diskusi apa saja nih kelompok ini? Nggak apa, Bu? Yang tadi ngerjain LKPD yang apa aja? Oh iya. Tapi Ibu nggak lihat kalian ini diskusi? Tadi, Bu, tadi. Oh, tadi sudah diskusi ya. Berarti sudah ada jawabannya ya? LKPD-nya sudah menemukan jawabannya? Belum, Bu, itu yang minimumnya. Oh iya, silakan. Silakan lanjut diskusi ya. Perlu waktu berapa menit lagi untuk menyelesaikan soalnya? Bu, tadi sinyalnya. Oh iya, Ibu ke kelompok lain dulu ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Nanti sekitar 2 menit lagi Ibu bubarin kelompoknya ya, oke? Oke. Gimana kelompok 1 sudah selesai? Nggak tahu, Ibu. Nabila siap ya presentasi? Udah beres? Gimana sih, Bah? Yang itunya udah belum ada, masih belum ada. Berarti yang minimumnya yang 126 berarti. Iya, kayaknya mah. Yang itu. Kayaknya 126. Sudah, Bu, kayaknya. Udah, oke. Ya, sekarang Ibu mau bubarin dulu kelompoknya ya. Silahkan, Ibu ingin ada yang presentasi dari perwakilan kelompok. Sok dimulai dari siapa saja, kelompok dari yang mana. Nah, sok. Nusaibah sudah siap presentasi? Udah, Bu. Ya, silahkan. Kelihatan, Bu? Kelihatan. Yang lainnya terlihat nggak presentasi dari kelompoknya Nusaibah? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, sok. Kelihatan, Bu. Ya. Ayo, Nusaibah dilanjut presentasinya.
Omyot Nushaibah. Kan ini teh soal ke-1. Jika kalian mengerjakan tugas yang sama juga, kira-kira kalian dapat mengerjakan berapa video tutorial dan video presentasi produk? Ya menurut Nusaibah mah 2 video sama 1 video menurut Nusaibah. Terus yang kedua, informasi apa saja yang kalian dapat yang berkaitan dengan tugas-tugas pembuatan video tersebut. Jadi banyak video yang Iqmal buat teh jadi X. Terus kalau video yang dibuat Randy jadi Y. Oke. Yang lainnya ada yang mau menanggapi dulu atau ada kelompok lain yang jawabannya beda? Chat sudah beres, Chat? Sudah, Bu. Sudah, sok silakan mau presentasi ya. 240X tambah 80Y sama dengan 960 X2. Terus 240X tambah 120Y sama dengan 1200 X1. Chat kurang ke kiri dikit HP-nya, jadi nggak kelihatan semua. Nah, itu baru kelihatan semua. 480X tambah 160Y sama dengan 1920. Kurung 45,288. Kelompok lain ada yang mau menanggapi pekerjaan dari kelompoknya Rasya? Ibu simpan dulu jawaban dari masing-masing kelompok ya. Sambil yang lainnya kalau ada yang mau menyanggah, misalkan, jawabannya beda sama yang punya saya, kok kenapa kayak gitu? Nah silahkan. Bicara aja gitu, Bu, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke, Bu, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili presentasi dari kelompok 3. Jadi di sini yang ditanyakan banyak video yang Iqmal buat, yang kedua banyak video yang Randy buat. Nah, yang pertama kita membuat variabelnya dulu. Variabel video tutorial banyak video yang Iqmal buat, yaitu dilambangkan sebagai X. Banyak video yang Randy buat dilambangkan sebagai Y. Video tutorial yang Iqmal buat 240 menit dan saya 80 menit, jadi maksimal waktunya 960 menit. Video presentasi produk 240 menit dan saya 120 menit, jadi maksimal waktunya 1200 menit. Bentar, Randy. Maaf, Ibu potong. Jadi kalau di kelompoknya Randy dapat paling sedikit itu Iqmal sama Randy itu bisa buat videonya berapa kalau di kelompoknya Randy? Menjawabnya. 3, Bu. 3. 3-nya dapat dari mana?
Jadi dijumlahin dulu, Bu. Oh, dijumlahin dulu. Oke ya. Nah, Jadi kita punya berbagai macam jawaban ya dari kelompoknya Nusaibah ya, dari kelompoknya Nusaibah, dari kelompoknya siapa tadi? Rasyad, sama dari kelompoknya Randy ya, kelompok 4. Terus Randy itu kelompok berapa? 3, Bu. Kelompok 3 ya. Oh ya, dari kelompok 4, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Rasya tadi kelompok 2. Nah, sekarang jawaban siapa sih yang betul? Jawaban mana sih yang betul? Nah, ini yang lainnya tidak ada yang mau menanggapi lagi? Kalau menurut kalian, kalau menurut yang lainnya, jawaban yang betul jawaban dari kelompok yang mana? Nusaibah tadi berhasil jumlahnya berapa video yang berhasil dibuat? Berapa Nusaibah? 4 video yang tutorial, yang presentasi mah 0. Oh, 4 ya tadi jawaban. 5 video. Oh, 5. Nah, itu kelompoknya Nusaibah. Kalau kelompoknya Rasya tadi kelompok 3, berapa minimal video yang bisa dibuatnya? Kita bikin eliminasi substitusinya aja, Bu. Oh, jadi baru sampai menentukan titik potongnya saja ya. Kalau tadi Nusaibah pakai metode apa Nusaibah? Titik pojok, Ibu. Oh iya, uji titik pojok. Tapi kalau menggunakan garis selidik sudah dicoba juga? Garis selidik belum? Belum. Kira-kira kalau pakai garis selidik jawabannya akan sama atau tidak ya? Sama, Bu. Sama ya. Oke, berarti Iqmal sudah coba ya pakai garis selidiknya ya? Iya, Bu. Iya, berarti jawaban yang betul itu adalah 5,0 ya, yang minimumnya. Nah, berarti jawaban dari kelompok 4 adalah jawaban yang betul. Nah, oke, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Aku, Bu. Ya, silakan Iqmal. Oke, sebentar, Bu. Aku ini dulu catatannya. Jadi metode yang digunakan ada 2. Ada penyelesaian dengan uji titik pojok sama garis selidik ya, Bu. Oh gitu. Kalau langkah dengan menggunakan garis selidik sama nggak dengan yang nilai optimum? Apakah ada bedanya di langkah yang mananya? Ada, Bu. Apa Ini bedanya? di langkah pas mencari hasil akhirnya sih, Bu. Kalau ini mah, menurut aku mah. Ya, mencari hasil Hasil akhirnya ya. Ya. Oh, mencari hasil akhirnya. Emang gimana kalau garis selidik sama uji titik pojok? Gimana ya, Bu? Kalau uji titik pojok mah kan kita nyari titiknya dulu, terus lihat dulu HP-nya kemana. Kalau garis selidik mah kita lihat yang arsirannya gitu kan. Oh gitu. Ya, yang lainnya ada yang mau menambahkan lagi langkah dengan garis selidik dan uji titik pojok? Nusaibah? Tidak, Bu. Oh, Justin tidak. Oke, Nusaibah mau Tidak, menambahkan? Enggak, Bu. Oke, sudah ya. Tadi sudah disimpulkan oleh Iqmal ya. Ibu akan luruskan sedikit. Tadi kesimpulan Iqmal, betul ya, ada bedanya dari menggunakan metode uji titik pojok dengan garis selidik. Kalau uji titik pojok tadi betul seperti kata Iqmal, kita tentukan dulu titik-titik pojok atau titik-titik ujinya dari himpunan penyelesaian ya. Nah, setelah itu baru kita substitusikan nilai atau titik pojoknya ke fungsi objektif. Nah, itu kalau menggunakan uji titik pojok. Nah, tapi kalau menggunakan garis selidik, langkah yang pertama itu kita harus buat dulu garis selidiknya. Nah, setelah kita buat garis selidik, kita garis bukan diarsir ya Iqmal ya, tapi kita buat garis sejajar dengan garis selidiknya ke kanan dan ke kiri. Nanti kita lihat dari batasan-batasan himpunan penyelesaian itu untuk garis yang melewati batasan paling kiri. Nah, berarti dia, jadi maksudnya si garisnya itu melewati titik pojok himpunan penyelesaian, tapi yang paling kiri atau paling bawah itu adalah nilai minimumnya. Sedangkan kalau yang paling atas atau paling kanan, garis yang sejajar dari garis selidiknya yang melewati titik
batas himpunan penyelesaian, nah itu adalah nilai maksimum. Nah itu bedanya di situ ya. Jadi Ibu luruskan kesimpulan yang setelah Ikmal simpulkan. Jadi seperti itu ya. Tentukan nilai optimum fungsi objektif yang tadi sudah Ikmal sebutkan dan sudah Ibu lengkapi ya. Jadi itu bedanya menentukan nilai optimum fungsi objektif dari uji titik pojok dan garis lidik. Nah sekarang kalian Ibu mohon ke menti.com lagi. Kita mulai saja ya. Oke, Ibu start. Sudah siap? Siap, Bu. Oke. Oke, baru 11 orang yang menjawab, baru 12 orang. Oke, waktunya sudah habis. Ya, yang betul itu substitusi setiap titik pojok terhadap fungsi objektif ya, menentukan nilai optimum dengan uji titik pojok. Gitu ya. Oke ya, sambil menunggu yang lainnya mengisi refleksi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa kalian kerjakan pekerjaan rumah atau PR di LKPD. Ada satu soal kalian kerjakan di rumah ya. Pertemuan selanjutnya materi barisan dan deret, kalian bisa cari di sumber lain atau di buku paket. Ibu cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Ibu harap semuanya sehat selalu. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum. Ibu tutup ya. Oh, sebelum Ibu tutup kita berdoa dulu. Oke. Kita berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.